Sebenarnya cara masuk consulting itu gimana sih gitu, kayak apa background yang dibutuhin biar ketika lu lulus kuliah lu bisa langsung masuk sebuah firma konsultansi. Interviewnya tuh what we call case interview. Jadi di situ lo mesti nge-solve problem yang dikasih sama interviewer lo. First impression teman-teman lo itu adalah lo gila kerja ya? Gila kerja, iya. Bukan lo banyak duit ya berarti ya? Ya itu kedua sih mungkin. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Podcast Bosan di Jalan episode ke-78 dalam 5, 4, 3, 2, 1. Aditya Nur Syamsi. Aduh. Gue terakhir kali ketemu lo tuh kapan ya? Kita terakhir ketemu itu sama Mbak Ninda, Mas Adi. Pas kapan ya? Di Menteng itu loh. Bayinya mereka ya. Itu tuh belum lama itu. Itu sebelum COVID kan? Gitu. Kita masih bisa bersosialisasi seperti manusia selayaknya manusia itu ya. Di satu ruangan banyak orang gitu. Betul. Ya. Adit ini buat para pendengar ya, Adit ini adalah mantan teman kerja gue di sebuah firma konsultansi waktu kita masih bareng ya. Mantap. Ini sebenarnya temannya Lutfi juga kalau misalnya pada dengerin episode yang sebelumnya nih. Nah ini mungkin dia kita mungkin semua dia berteman, sedikit panas ya dengar Lutfi bisa main ke sini, dia jadi tiba-tiba pengen main di podcast Bosan di Jalan gitu. Oh iya dong, kan gue anaknya kompetitif. Oh iya, tidak mungkin ya. Kalau Lutfi aja bisa, masa Adit tidak bisa? Gimana Dit? Lu kita kan udah lebaran ya, gue minal aidin dulu ya. Gue belum ngucapin apa-apa ke lo selama ini. Oh iya, minal aidin juga buat Ram dan Dinda dan Mbak Dinda. Thank you. Gimana Dit? Lebaran aneh banget gak sih tahun ini? Aneh jujur karena pertama kali nggak mudik, pertama kali lebaran di rumah ini. Tapi nggak terlalu aneh juga karena kebetulan saudara nyokap gue yang biasa gue mudik bareng, rumahnya tuh deket sama gue. Jadi pada ngumpul di rumah gue gitu. Jadi masih di Jakarta lah ya semua? Iya, tetanggaan kita. Kayak beda berapa blok gitu lah. Jadi nggak apa-apa kalau mau datang. Oh iya, kalau mirip sih kayak gue, kayak keluarga istri gue kan tinggal di satu komplek yang sama gitu. Jadi ya kita lebarannya ya sesama keluarga inti, ya gitu aja gitu. Nggak ke keluarga besar gitu. Karena ya gimana ya, lo nggak mau maksain juga ya gitu. Terlalu banyak cerita-cerita yang mengerikan gitu kalau misalnya lo maksain ketemu keluarga besar terus ada yang carrier. Biasanya yang tua-tua yang kena duluan itu kan bahaya banget ya. Gue sih ngeri denger cerita-cerita yang kayak gitu. Betul. Jadi dan poinnya tuh sebenarnya bukan cuman kitanya takut kena, tapi justru takut kitanya somehow nularin ke orang kan. Kayak gue nggak tahu gue apalagi carrier buat apa enggak. Kita yang ya masih muda dan sehat, itu bukan soal kita yang kena, tapi kita yang nyebarin gitu, kita yang ngasih ke yang lebih rentan. Gitu. Makanya setidaknya kalau gue sama keluarga istri gue, kita udah saling tahu nih, kita aktivitasnya kayak gimana, kita hidupnya interaksi sama siapa gitu. Jadi
resikonya itu kan bisa diminimalisir gitu. Beda dengan kalau sama keluarga besar yang kita nggak tahu mereka kemana aja gitu. Jadi ya Iya, saling betul. saling tahu, saling jaga aja gitu. Apalagi lu apik banget. Lu. Apa? Kayak bersih banget kayaknya kalau gue lihat tuh. Apanya bersih banget? Kayak lu tuh nggak tahu ya, lo kerja aja banyak banget kan peralatan lo. Gue nggak yakin kalau gue balik kerja gue bakal kayak lo sih. Oh, iya sih itu memang apa ya, sebuah keharusan aja gitu karena gue ya udah setelah Lebaran ini gue harus balik kantor gitu dan semua peralatan itu harus dipersiapkan aja gitu buat balik ke kantor karena gue nggak di posisi yang bisa kerja dari rumah setiap hari lagi gitu, jadi ya udah disiapin aja gearnya semua gitu. Kalau istri gue sih bilangnya peralatan perangnya disiapin aja semua udah gitu, kayak bodo amat gitu. Mantap. Mau apa ya, kepanasan gitu ya yang penting jaga aja gitu, kayak karena memang stakes-nya kan tinggi banget gitu, nggak cuma lo doang gitu. Kayak gue masih ada ponakan, masih ada orang-orang tua gitu di atas 60 tahun gitu, jadi ya itu harus dipikirin gitu. Iya, benar banget. Iya. Lu baru pindah kerja kan ya? Baru-baru ini sebulan, ada sebulan gak sih? Next week sebulan. Mantap. Berarti masih di masa-masa probation gini masih ini ya, mau menerima semua kerjaan gitu ya? Disuruh Menerima semua kerjaan. Kalau disuruh dikasih jungkir kerjaan balik langsung pun kerjain. dikerjain lah ya demi lolos probation. Meeting 24 jam, sikat 24 jam. Iya dong. Lu mau cerita dikit nggak ini kerjaan baru lo di bidang apa gitu? Pekerjaan baru. Sekalian kerjaan lama gue enggak, emang nih udah tahu orang? Belum. Oh, kirain kita mau kayak CV mundur ke belakang ya, apa yang paling recent gitu, dulu ya udah gitu. boleh. Di tempat baru ini gue baru sebulan. Ini sebuah e-commerce lah, salah satu e-commerce di Jakarta. Oke. Berarti lu bergabung dengan sebuah perusahaan yang bisa dianggap essential service lah ya, karena mereka yang menyediakan macam-macam lah buat kebutuhan selama COVID ini ya. Betul. Jadi alhamdulillah lah. Posisi lu sebagai apa di situ? Aduh, official title sih platform operation manager, tapi menurut gue lebih kayak ke strategy and planning gitu kali ya. Oke. Ya kalau title sih bisa apa aja ya, apalagi kalau jargon-jargon di startup itu kan layernya banyak banget ya. Dan intinya kerjanya ngapain ya gitu. Kayak sehari-hari lo ngebantuin apa. Jadi lo fokus di strategi ya, strategi perusahaan dan apa ya jatuhnya ya, bisnis strategi ya jatuhnya. Iya, strategi. Tapi gue lebih ke logistiknya nih, Ram. Oh, logistiknya. Menarik. Logistiknya. Jadi menarik. Contohnya kayak gimana tuh kalau misalnya lu mikirin strategi logistiknya? Gue mikirin kayak cara kantor gue, dia bisa ngasih price yang optimum ke customer tuh kayak gimana. Oh, jadi kalau misalnya di e-commerce itu kan ya kalau lo belanja pasti ada ongkir ya di akhir. Ya, nah itu yang lu kerjain itu ya, gimana ngasih ongkir yang terbaik buat customer lo. Iya. Day-to-day-nya ya gitu, jadi gue monitoring, terus gue involve di project buat optimization-nya, kayak mereka tuh banyak ngembangin tools baru gitu, jadi gue ikut UAT-nya, bikin ikut di development PRD-nya, dan macam-macam. Oke. Itu yang lo jelasin sangat startup banget sih, kayak ngikutin UAT dan segala macam itu karena itu memang cuma bahasa anak startup doang. Something new nggak sih buat gue yang background-nya consulting? Iya, ini jatuhnya ini role pertama lo di luar consulting ya, karena lu udah cukup lama sebenarnya berkecimpung di sebuah dunia, sebuah industri yang namanya consulting. Udah berapa tahun ya? Consulting, termasuk intern tuh jadi 3 tahunan kali ya, dari sebelum gue lulus bahkan kan internnya. Ya lu udah intern di consulting juga ya, jadi total 3 tahun. Buat kalau karir anak milenial zaman sekarang 3 tahun itu udah kayak 30 tahun orang tua kita loh. Karena apalagi kalau
apalagi lu tipenya kan yang setelah intern lu stick sama satu perusahaan ya, itu jadi adalah lebih dari 2 tahun di satu perusahaan, itu komitmen yang sangat besar loh buat seorang anak milenial. Biasanya mereka 4 bulan itu udah nggak betah, udah pengen nyari kerjaan baru, tapi lo bisa bertahan ya lebih dari 2 tahun di satu perusahaan yang Gue sama. sebenarnya, gue tuh anaknya sangat komitmen. Gue tuh nggak suka pindah-pindah karena, well, to be honest, gue nggak suka mesti mulai hal baru karena gue mesti adapt lagi, gue mesti eh kayak bikin nge pacingnya baru lagi gitu kan. Jadi sebenarnya gue suka, ya udah gue stay di tempat itu aja buat waktu yang lama sampai nanti at the right time gue bisa, waktu gue pindah tuh jadi emang worth it banget gitu loh, kayak Benar bener-bener banget. langsung tinggi gitu. Iya bener banget. Kan coba lebih banyak orang punya mindset kayak gitu kan. Orang nggak bakal mudah resign pindah ke sana sini lah. Well, Tapi I gue guess it's a problem saat ini, kayak orang mungkin awal-awal mereka kayak asal nerima atau kayak ya udah nerima aja gitu tanpa tahu prospek kedepannya kayak gimana. Jadi saat mereka nyoba ternyata nggak sesuai, yang bikin mereka nggak betah. Nah kebetulan bidang yang gue mau mesti consulting ini emang something yang gue mau dari awal. Jadi that's why gue stay lumayan lama kan di situ. itu poin menarik sih menurut gue, karena ya lu bilang consulting memang sesuatu yang udah memang lu incer dari awal gitu, dari lu kuliah. Jadi ketika lu akhirnya berhasil masuk ke industri itu, lu pun betah gitu. Beda dengan orang yang jatuhnya ya lebih coba-coba dulu gitu ya, karena lulus kuliah belum tahu mau ngapain, nyoba satu industri nggak cocok, pengen pindah, coba lagi gitu kan. Iya betul. Tapi memang banyak ya yang kayak gitu ya berarti ya, ke zaman sekarang gitu. Karena kan hal-hal kayak gini bukan sesuatu yang common atau yang sering terjadi di masa orang tua kita, atau setidaknya bahkan jangankan orang tua kita, angkatan di atas kita yang mungkin 10 tahun aja, mungkin mereka nggak mindsetnya belum kayak gitu. Kayak mereka masih kebanyakan beneran kuliah, mereka tahu industri mau kemana, masuk terus ya udah stay di industri itu aja dan di perusahaan itu buat beberapa tahun lah setidaknya gitu, nggak secepat pergerakannya, nggak secepat ya zaman sekarang ini gitu kan. Iya betul. Sama mungkin faktor lainnya juga kemudahan akses zaman kini kali ya. Maksud gue gampang banget gitu sekarang orang ditawarin dari sana sini, gimana lo nggak kebelok sih sebenarnya, kasarnya gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin yang lo mesti apply kayak lo, I don't know, mungkin bawa resume lo secara fisik ke kantor ya, terus kayak lo mesti nungguin, mesti apa DLL. Sekarang kan semuanya serba online, serba gampang, terus optionnya juga makin menjamur, makin banyak, pilihan bidang kerjanya juga makin banyak, dan ya I think itu salah satu poin kenapa orang banyak gampang pindah juga gitu. Ya gue nggak nyalahin karena mungkin gue nggak tahu ya ke depannya gimana setelah dari sini. Iya ya, nggak nyalain, bener. Bukan sesuatu yang perlu disalahin juga, karena memang zamannya memang kayak gini gitu. Dan kalau misalnya memang ke depannya workforce masa depannya bakal gitu ya, orang turnover setahun sekali atau bahkan kurang dari setahun udah nyari kerja lagi, ya mau gimana gitu. Memang kita yang dinosaurus tua yang nggak bisa ngikutin zaman ya bakal ketinggalan aja gitu. Cuma bisanya komplain doang gitu. Iya. Tadi kan sempat bahas bentar nih soal consulting gitu. Gue sebenarnya penasaran ya. Kan lo bilang lo udah tahu dari sejak kuliah gitu, lo pengen masuk consulting gitu. Sebenarnya cara masuk consulting itu gimana sih gitu, kayak apa background yang dibutuhin biar ketika lo lulus kuliah lo bisa langsung masuk sebuah firma konsultansi. Pertama, let's make it clear dulu kali ini yang kita maksud itu manajemen consultant. Soalnya setiap gue ngasih tahu ke orang kalau gue kerja di consultant itu, pada bilangnya, oh kontraktor ya, atau oh konsultan pajak. Jadi orang tuh suka nggak tahu gitu loh maksudnya apa manajemen consultant tuh. Oh benar banget, benar banget, itu harusnya di clear dulu ya, karena memang
management consulting ya yang kita obrolin sekarang itu adalah subset dari industri consulting yang sebenarnya luas banget kan. Ya kayak lu bilang, konsultan pajak itu juga konsultan konstruksi kontraktor itu juga bagian dari consulting. Tapi yang kita omongin sekarang adalah management consulting, ya kan? Ya. Gimana? Apa yang membedakan management consulting dari semua jenis consulting? Management consulting itu lebih ke strategi piece. Jadi lebih kayak ngasih rekomendasi on the high level, on the strategy piece level, buat nanti diimplementasi sama perusahaannya ke depannya. Jadi, well, ya kira-kira kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan lo tadi, buat how to get into consulting ini, sebenarnya ini banyak terima kasih sama kampus gue. Karena kebetulan di jurusan gue itu, teknik industri di kampus gue, teknik industri di kampus gue itu lebih ke service area. Jadi emang dari zaman kuliah itu, manajemen konsultan tuh udah bukan kayak hal tabu lagi gitu di kuping anak-anaknya, di kuping para mahasiswa-mahasiswanya. Jadi yang pertama, kalau lo pengen get into consulting itu, lo mesti tahu dulu consultingnya apa aja. Lo mesti aim, lo pengen masuk ke firm apa, gitu kan. Nah, terus, dan lakinya lagi, si big consulting firm itu suka ngadain yang namanya semacam social event gitu. Jadi mereka suka nge-invite mahasiswa-mahasiswa semester tahun ketiga, tahun keempat buat ikut social event mereka, dan nanti dikasih tahu cara apply-nya gimana, dan nanti day-to-day job-nya kayak apa, dan mereka biasanya juga sekalian ngejelasin a day as a consultant gitu. And another thing juga karena lumayan banyak senior/alumni dari kampus gue yang udah emang masuk di konsultan itu, jadi kayak udah banyak kenalan juga, ada beberapa kenalan at least gitu. Right. Oke, berarti memang secara lingkungan udah cukup mendukung ya untuk ngedorong orang masuk consulting gitu, karena jurusan lo yang teknik industri itu udah banyak ngundang konsultan buat datang buat ngejelasin industrinya apa, terus didorong ke sana juga kan, terus ditambah senior-senior yang mungkin bisa datang buat sharing juga kerja di consulting itu kayak gimana. Jadi industri consulting itu nggak asing buat kalian gitu kan? Iya betul, nggak asing. Jadi ada yang emang dari consultant firmnya datang ke kampus kita kadang buat kayak jadi pembicara gitu, senior-senior kita, atau emang mereka tuh suka adain gathering event juga, gathering event yang ngundang. Jadi mereka kayak semacam open recruitment buat ikut si social event ini, dan itu lo mesti daftar, dan yang bisa daftar tuh juga cuma shortlisted candidate gitu. Jadi ini kandidat-kandidat yang memang potensial buat direkrut sama mereka gitu kan? Kayaknya ya. Iya, soalnya lo mesti buat ikut ke social event aja, lo mesti masukin CV lo, mesti ngasih tahu IP lo berapa. Jadi nanti emang kayak cuman satu event tuh paling cuma 50 orang, dan 50 orang itu biasa dari seluruh kampus di Jakarta. Wow, seluruh kampus itu jurusan. Itu perkumpulan yang sangat eksklusif sih. Kalau yang bisa gue bayangin itu kalau misalnya lu nonton Suits atau apa gitu, anak-anak Harvard dipanggilin buat jadi lawyer di satu firm gitu kan. Itu cuma versi consulting-nya aja gitu, kayak anak-anak top university, anak TI-nya, anak-anak PI dikumpulin gitu, top 50-nya buat di grooming lah gitu, mana yang bakal mereka rekrut gitu kan. Sebenarnya selain dari jalur kayak gitu ya, apakah ada jalur lain buat masuk consulting gitu? Sebagai outsider, anggaplah lo mungkin nggak fortunate enough buat bisa masuk ke kampus yang punya program kayak gitu, yang punya lingkungan kayak gitu, tapi lo tahu ada industri namanya consulting nih, dan gue mau jadi consultant, gimana caranya? Oke, yang tadi gue bilang tuh sebenarnya lebih kayak ke fast track-nya gitu kali ya. Jadi biasanya kan kita diundang, terus setelah itu di encourage buat apply kan. Tapi kalau buat orang yang nggak tahu,
sebenarnya mereka juga mereka tuh bisa apply langsung ke website ya. Jadi dan apalagi setahu gue tuh big firm consultant itu mereka tuh open all year long buat konsultan mereka, buat rekrutmennya gitu. Jadi asal lo pinter-pinter nyari aja info di webnya, lo ketik aja kayak apply to bla 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 this firm, apply to BCG, apply to McKinsey, apply to Bain or Accenture or what. Itu lo bisa Google dan biasanya emang mereka tuh selalu buka sepanjang tahun. Tinggal apply di situ. Cuman mungkin bedanya lebih lama aja prosesnya. Karena pasti banyak banget yang apply dan mereka screening awalnya lumayan ketat. Apalagi dari gue sih screening utama paling gampang dari mereka tuh mereka langsung seleksi IP sih. Oke. Jadi IP itu sangat penting banget ya? Penting banget ya buat top firm consulting. Oke. Kalau gitu, anggaplah lo udah lolos nih screening IP-nya dan nilai lo bagus gitu. Tahapan apa lagi yang harus dilewatin seseorang buat bisa jadi consultant? Oke. Tiap consulting firm itu beda-beda tahapannya. Tapi in general biasanya first round-nya itu mereka ada tes tulis, semacam tes apa sih sebutannya, tes logika gitulah, lupa gue sebutannya apa. Pokoknya kayak mungkin dia punya PST, problem solving test. Problem solving. Ya, BCG itu juga setahu gue beberapa tahun terakhir mereka juga ngadain tes macam gini. Waktu awal pertama kali gue apply itu mereka nggak ada, cuman setahu gue beberapa tahun terakhir mereka ada juga. Jadi itu first round-nya. Terus second round-nya itu biasanya langsung interview. Nah, interviewnya ini kebagi jadi beberapa interview. Kalau yang pernah gue alamin itu, ini based on my experience in one of the consulting firm. Jadi mereka setelah tadi tes, kedua itu ada FGD, group FGD gitu, focus group discussion. Jadi itu lo sama 3 kandidat lain plus 1 principal level, jadi kayak salah satu orang yang levelnya tinggi gitu. Lo kayak diskusi bareng, kayak nge-solve problem bareng-bareng gitu. Terus setelah itu lo ada one-on-one interview. One-on-one interviewnya ini kebagi jadi 2. Ini sebenarnya one-on-one interview ini udah final step, at least kalau di tempat yang gue pernah. Tapi ini kebagi 2. Jadi 1 sama principal level, 1 lagi sama partner level. Principal ini di bawahnya partner lah. Partner tuh yang paling tinggi di consulting gitu. Nah setelah itu ya udah lo nanti dapat offer atau nggak dapat offer. Stepnya kayak gitu. Cuman kalau dengerannya sih panjang sih stepnya gitu ya, mulai dari tes tertulisnya sampai interview sampai level partner gitu ya. Jatuhnya kayak jadi banyak step gitu. Tapi memang karena seleksinya ketat banget gitu ya, karena mungkin buat yang belum tahu juga, consulting itu industri yang sangat lean gitu kan. Jumlah orang yang ada di dalam firmnya itu sedikit banget gitu kalau dibandingin kalau lo misalnya masuk industri-industri yang yang memang beneran industri, yang contohnya kayak migas atau tambang, itu kan orangnya banyak ya. Banking itu kan satu batch angkatan itu bisa ratusan dapat lah gitu ya. Sedangkan kalau consulting lo ya mungkin di cycle itu lo cuma berapa orang yang keterima gitu. Itu makanya satu batch itu bisa kurang dari 10. Iya, bahkan kurang dari 10 gitu. Dan ya udah itu akhirnya jadi mengkerucut banget kan gitu. Dan makanya dibutuhin proses yang panjang banget gitu. Dan terus sama ini Ram, yang gue kasih tahu tuh interviewnya tuh juga bukan interview kayak biasanya yang kayak HR interview doang gitu. Enggak, ini bahkan nggak ada HR interview ya, seingat gue. Interviewnya tuh it's what we call case interview. Semua interviewnya. Jadi di situ lo mesti nge-solve problem yang dikasih sama interviewer lo. Let's say pertanyaannya tuh misalnya gini.
Oke, jenis pertanyaan itu macam-macam. Banyak banget. Lo bisa search aja di Google what is case interview. Salah satunya yang paling common itu guesstimate. Guesstimate itu lo serandom ditanya berapa jumlah produksi kok di Indonesia, shuttlecock. Yep. Pertanyaannya gitu doang dari interviewer. Terus lo di-expect jawab at that time gitu. Ini mungkin kayak kalau buat orang yang awam pasti bingung kan, kayak gimana gue harus jawab ya, gue nggak tahu kayak lo, dan nggak boleh Google juga kan, because that will be very easy kalau misalnya lo Google mungkin. Tapi ya itu konsultan kayak gitu. Iya, karena sebenarnya case interview itu sedikit cerminan dan gambaran apa yang akan mereka hadapi ketika udah kerja di consulting firm kan gitu. Jadi Iya, situasi di mana lo nggak tahu pertanyaannya itu luas banget dan lo nggak tahu harus mulai dari mana, sehingga mereka di-expect ketika interview itu buat pertama memecah problemnya dulu gitu kan. Memang intinya itu kan problem solving ya. Jadi makanya ketika misalnya tadi pertanyaan interviewnya, berapa jumlah shuttlecock yang diproduksi gitu. Mungkin kalau lo Google ada angka exactnya gitu. Tapi yang diminta bukan angka itu, tapi gimana cara lo ngedapetin angka itu gitu kan. Jadi asumsi lo apa, kenapa lo bikin asumsi itu, kenapa lo pakai angka itu gitu. Yang dicari itu. Jadi memang betul. Itu memang teknik interview yang unik banget karena lu nggak hanya dilihat secara CV, secara background, tapi juga cara berpikir lu tuh udah diuji gitu ketika di situ. Dan ternyata memang teknik itu tuh bisa dipelajarin gitu. Gue tahu dari teman-teman kuliah gue juga, mereka tuh bahkan ada bukunya, ada online resource-nya, ada teknik asumsinya pun ada gitu. Dan akhirnya itu yang dipakai jadi benchmark buat kalau lu interview, lu pakainya ini gitu. Bahkan sampai ada online forumnya juga buat saling bantu, Ram. Oh iya, pasti ada. Iya, jadi emang gitu, emang yang dilihat itu cara lo dapetin angkanya. Jadi mereka pengen ngeliat kerangka berpikir lo tuh kayak apa sih, kayak gitu. Dan salah satu poin yang dinilai juga how you handle pressure, under pressure gitu. Betul banget. Kan lo pasti kaget banget lah, kayak shock, nervous, DLL, bingung di depan orang, kayak aduh ini orang pinter banget nih kayaknya gitu. Itu pasti lo kayak merasa ciut banget sih. Betul banget. Interview sih memang sesusah itu sih. Dan let's say buat mereka lolos ya dan mereka keterima nih di consulting firm apapun itu. Gimana pekerjaan sehari-hari mereka gitu? Gimana day to day mereka gitu? Lu bisa ceritain dikit nggak? Day to day-nya tuh biasanya meeting terus. Jadi kayak saking meetingnya back to back selama siang, lo tuh baru sempat ngerjain your actual work itu baru malam-malam gitu. Emang meetingnya tuh apa? Back to back meeting itu kenapa bisa back to back meeting? Jadi it depends on the project. Jadi kalau gue pernah project sama government. Jadi di siang harinya itu kita back to back meeting sama klien kita. Either kita request data, either kita ngomongin plan-nya gimana, either mereka have certain question, macam-macam. Jadi banyak lah gitu pertanyaan mereka. Jadi dulu tuh kalau kerja di klien, kita dari pagi sampai jam 6 itu kita di kantor klien. Terus setelah jam 6 saat kliennya pulang, kita balik ke kantor, bukan balik ke rumah masing-masing. Wadaw. Jadi kerjanya baru mulai setelah itu. Memang kalau misalnya mungkin salah satu hal yang paling diketahui orang awam soal consulting adalah working hours-nya yang panjang. Ya kita tahu kalau misalnya lo punya teman seorang consultant, dia tipe-tipe yang nggak pulang ke rumah, yang ke kantor bawa koper, yang mungkin lo nggak pernah ketemu pas weekend gitu kan, atau cuma bisa ketemu kalau lo lagi lewat depan kantor mereka gitu. Ya nggak salah juga, tapi sebenarnya itu semua depend sama project-nya, sama project leader lo juga, sama partner lo juga, sama teman-teman satu tim lo gimana. Jadi kadang ada project yang emang hektik banget. Kayak dulu pertama kali gue intern di si
hijau itu. Gue tuh case bareng si Mbak Ninda ini, nama jenis project itu kayak due diligence gitu. Dia cuman project 1 bulan, cuman itu gila, kayak kerja dikasih waktu sebulan, cuman lo mesti nge-deliver something yang harusnya orang lain kerjain selama 3-6 bulan. Jadi itu kayak bener-bener di-push banget, dipadatin. Tiap hari kerja sampai jam 3, bangun lagi, mulai lagi jam 9, sampai jam 3 lagi, mulai jam 9 lagi, sampai jam 3 lagi. Jadi, karena emang banyak banget hal yang harus dianalisis, banyak banget workstream-nya, datanya banyak banget, dan data dari klien manajemen konsultan tuh biasanya aneh lah, nggak langsung bisa langsung dipakai gitu. Beda sama consulting kita bersama ini, Ram. Kalau di tempat consulting kita kan, karena emang consulting kita itu big data analytics, emang niche di situ, kebetulan klien kita in terms of data lebih bagus lah gitu. At least raw datanya, mereka punya raw datanya lah. Kadang kalau di manajemen konsultan itu klien-kliennya tuh saking high levelnya, instead of ngasih raw data in Excel, mereka ngasihnya PDF. Jadi kayak lo mesti kayak ya gitulah, lo mesti clean up datanya lebih susah. Dan kadang ya gimana ya, kayak kadang topiknya itu udah benar-benar beyond gitu lah. Memang project due diligence itu yang paling terkenal sih di dunia consulting gitu. Dan ya mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa consultant itu dibayar sangat mahal gitu. Dan buat para pendengar yang belum tahu, rata-rata gaji di consulting itu jauh di atas rata-rata dari semua industri gitu. Dan itu salah satu alasannya kenapa, ya karena ini satu project yang kalian deliver sebulan, kalau dikerjain sama orang non-consulting biasanya butuh berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu, dan itu dikerjain sebulan gitu. Jadi makanya banyak perusahaan besar, korporasi, mereka tentu consulting lah gitu. Mereka minta tolong consulting. Betul. Kalau menurut lo ya, kan lo udah ya 3 tahun lah jadi consultant gitu. Gimana orang awam itu perceive you gitu? Gimana mereka menganggap lo sebagai consultant, yang mereka anggap sebagai consulting itu apa sih? Yang karena mereka lihat dari diri lo gitu. Kayak mungkin orang mikirnya, nih orang gila kerja banget sih. Soalnya bener-bener dari pagi sampai tengah malam, dan begitu terus cycle-nya. Dan kayak dihantuin sama kerjaan terus, walaupun lo lagi, let's say lo bisa pulang lebih cepat. Terus lo ketemu sama temen lo. Cuman pas ketemu sama temen lo juga sambil buka laptop kadang. Jadi kan kayak kesannya lo workaholic banget. Well, in some way yes, workaholic, tapi tahu nggak sih sebenarnya teman-teman gue yang emang konsultan itu, they really enjoy it. Mereka benar-benar enjoy kerja kayak gitu, karena emang passion mereka. Betul banget. Karena memang itu industri mungkin bagi ada orang aja yang cocok buat sebagian orang, itu cocok banget. Jadi makanya mereka nikmatin banget ya. Iya. Walaupun emang banyak juga yang sering nangis-nangis juga tengah malam kayak jam 3. Gue belum selesai buat besok. Itu juga. Banyak banget yang kayak juga. gitu juga. First impression teman-teman lo itu adalah lo gila kerja ya? Gila kerja, iya. Bukan lo banyak duit ya berarti ya? Ya itu kedua sih mungkin. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue, Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @cravingfor.id, sekali lagi di @cravingfor.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.